acara pembukaan pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam baca bersalah kegiatan pengajian pada pagi hari ini senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam pelaksanaannya. Allahumma amin. Acara yang terakhir yaitu inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Sabri. Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya'i wal mursalin sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik nabiyil karim Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyas'ul wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma'alau tadbira. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-mukamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah, marilah tentunya kita tiada henti senantiasa mengedepankan rasa syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan iman Islam yang masih terpatri rapi dalam jiwa kita, dan juga kita dikaruniai sehat jasmani rohani serta kesempatan yang tentunya ditambah dengan cuaca yang cerah pagi ini, semakin lengkap sudah nikmat pemberian Allah untuk kita semuanya. Maka sudah suatu hal yang menjadi lumrah ketika kita mengedepankan rasa syukur dengan cara kita akan menggunakan nikmat-nikmat dari Allah itu tadi untuk semakin menambah rasa iman dan takut kita kepada Allah, dan akan menggunakan nikmat itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Jamaah Ahad pagi rahimakumullah, ketika dalam kehidupan sehari-hari kita kadang mendengar istilah adanya hukum tabur tuai. Kalau orang Jawa mempunyai unen-unen, sopo kang nandur bakal mundur. Itu akan kita coba gali lebih dalam, apakah istilah itu juga selaras dengan ajaran Islam, apakah prinsip atau ungkapan tadi ini tidak bertentangan dengan Al-Quran.
Nah, kalau kita lihat dari istilahnya, ketika seseorang itu menabur, menanam, tentunya dia akan mengetam atau menuai. Sing sapa wong sing nandur ya bakal ngunduh. Nek ora nandur ya aja jagake ngunduh, kejaba maling utawa tukang tebas. Kuwi ora nandur ning ngunduh, lupute wong nyolong ya wong nebas. Nah, kalau hal ini kita lihat, ternyata di dalam Islam itu juga mengenal namanya hukum kausalitas. Hukum kausalitas itu hukum sebab akibat. Apapun amalan yang kita lakukan itu ternyata berdampak. Apapun yang kita jadikan keputusan itu ternyata memuat konsekuensi. Barang siapa tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan. Kepluk. Makanya amal apapun itu ternyata dalam Islam ini memang ada konsekuensinya dan tidak ada amalan sia-sia dalam konsep Islam. Ya, kebaikan apapun, seberapapun itu akan berdampak. Baik kepada orang lain yang menerima kebaikan itu maupun dia si pelaku kebaikan. Pun sama Bapak Ibu. Keburukan itu dampaknya itu juga di samping kena kepada yang menjadi objek, tetapi si pelaku itu juga kena dampak perilaku buruknya sendiri itu. Beda dengan istilah bahwa kita mengenal ada keyakinan tentang adanya prinsip apa? Ketika orang agama lain itu punya prinsip karma. Karma atau karma. Itu adalah orang akan menanggung perbuatan buruk dari keburukan yang dia lakukan. Itu kalau karma. Kalau konsep Islam itu masih kurang lengkap. Karena di Islam yang menanggung hasil keburukan atau dampak keburukan bukan dia pelaku, tetapi juga ternyata orang lain. Maka konsep Islam itu ada orang yang berdosa, kemudian orang sekitarnya tidak peduli. Oh, di situ ada rumah bordir. Persa rumah bordir, Pak. Sing bordir kuwi lho, Bu. Ora pirsa rumah bordir ki apa. Di situ ada pusat kemungkaran. Di situ ada kasino. Di situ adalah tempat perjudian. Dan masyarakat kiwa tengene mboten peduli ngeten lho. Wis ora gagas, ora melu nahi mungkar, ora mau cawe-cawe, maka dampaknya bukan hanya ke pelaku kemungkaran atau pendosa itu. Tetapi Allah nanti akan memberi azab kepada semua yang ada di situ, termasuk orang-orang baik. Itu konsep Islam. Maka terus muncul dalam Islam adanya amar ma'ruf, nahi mungkar, ayo ajak-ajak kebencian, ning yo elek-elek tumindak Allah. Kula panjenengan aja meneng nek kiwa tengen sing mungkar, kita harus ikut merubahnya. Syukur bisa dengan tangan kita, kalau tidak ya dengan lisan kita, kalau tidak ya dengan kita melangitkan doa-doa untuk mengetuk pintu langit. Ini adalah upaya kita menghindari adab jamaah. Adab secara kolektif. Nah, tentunya kita kembali ke awal pokok bahasan kita. Ternyata memang orang itu ketika menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Wah, angler tenan. Tenan harus nikmat gitu ya. Yes, penak pit-pitan karo penak. Saya tadi juga ketemu beberapa rombongan-rombongan. Saiki wis lekas ungsum pit-pitan meneh. Padahal gak merah do mendhe saiki lekas pit-pitan meneh. Engko lekas pit ontel larang meneh. Karena pertama mahal, mulai alternatifnya ya beda pancal itu. Nah, oh iya, saya listrik tapi nek listrik nek panjenengan ora pinter sing manajemen baterainya tengah anu malah tekan
mandek entek akine. Dadak ngongkek ya padha wae membebani. Bahkan lebih bahaya menika sing sepeda listrik kadang konsleting. Cah cilik SD kelas 6 atau SMP ini kira do seneng numpak pit listrik. Ternyata itu sering konsleting sehingga malah terbakar itu anaknya. Karena memang konsleting aliran jalan electrician yang ada di cycle itu ternyata memang kadang ada konsleting itu hal yang kemungkinan besar terjadi. Tentunya juga itu tidak lepas dari model kendaraan yang lain yang juga ada trouble-nya. Nah, jadi barang siapa itu menanam, maka dia akan mengetam atau menuai. Ternyata sistem ataupun prinsip kausalitas ini tadi juga termuat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Ya. Di dalam awal ya atau di awal ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka dampak kejahatan itu juga bagi dirimu sendiri. Ayat ini orang menyebut termaktub di dalam Quran surat Al-Isra sering disebut dengan surat Bani Israel. Memang rata-rata isi dari surat Al-Isra ini memang ditujukan rata-rata untuk orang-orang Yahudi, dalam hal ini Bani Israel. Dan ternyata kandungan dari ayat ini ternyata juga pada dasarnya secara general, secara umum itu juga untuk manusia sejagat ini. Memang itu khususon ila Bani people in this world. Yeah. Untuk seluruh manusia. Dan ini juga relevan ketika kita cocokkan untuk umat Islam. Ya. Dan ini relevan untuk umat Islam. Kenapa? Karena memang ini sesuatu hal yang memang umum. Tetapi fakta-fakta nanti Allah menyuguhkannya memang dari kaum Yahudi, Bani Israel. Bani Israel itu adalah orang yang memang diberikan oleh Allah kelebihan. Apa mereka? Akalnya cerdas. Bani Israel orang Yahudi itu cerdas-cerdas. Penemu hukum-hukum apa itu rata-rata orang Yahudi. Penemu hukum boiler. Penemu hukum apa? Betul. Aku tidak kerungu-kerungu salah. Archimedes. Ya, hukum Archimedes. Nah, kemudian ada apapun itu ternyata ini penemunya ya memang rata-rata Yahudi, termasuk apa yang menjadikan para orang menjadi filsafat atau filosofnya seperti ada Atlas, itu juga Yahudi. Atlas itu penemu napa nggih? Bahwa bumi ini bulat. Bulat napa bundar? Nek bundar itu kan seperti napa? Bola. Bumi itu bulat. Kemudian banyak sekali sebetulnya filosof yang memang dia menggunakan akalnya, pikirannya untuk meng-create the new one, the new thing. Membuat sebuah teori. Nah, mulai orang-orang Yahudi itu dikaruniai Allah cerdas. Sejak nabi-nabinya itu sampai bingung. Sejak awal kenabian, bibit. Ya Bani Israel kan, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lainnya Israel. Sehingga anak turunnya Yakub, Yusuf, Bunyamin, dan sebagainya dengan 9 saudara ini, 9 saudaranya itu Bani Israel. Ya, keturunan artinya Bani itu Bani itu keturunan. Saiki wong Indonesia yang nganggo Bani. Ya, kadang enten kumpulan terah jenenge Bani Soleh. Ternyata anak turune Mbah Soleh. Nek Bani Murtono ngono ketake kok Bani kok Murtono ya ora apa-apa nggo pinjam istilah. Artinya Bani itu terah. Nek wong Jawa terah utawi brayat agung. Ya, nek Jawa melih jenenge napa niku? Sing ngangge misalnya Wirya Taruna menjadi Wirya Tarunan. Jenenge napa ngoten niku? Terah.
Terah ya. Jadi kembali ke Bani Israel itu adalah anak turun dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan memang cerdas sampai di kenabian Musa alaihissalam, ya memang beliau itu karena apa nggih? Tur Nabi Musa sendiri iki piyayine dosa. Piyayine dosa, kasar, keras, nek ngendikan rapati tanda kutip jelas karena memang Nabi Musa niku celat napa cedal niku lho. Karena waktu bayi dalam pengasuhan Firaun kan ngemut mawa. Areng mawa panas ki dimut. Jenenge masa oral, bayi itu kan ada masa anal dan masa oral. Ketika bayi itu masa oral, apa-apa dimplok ngoten lho. Jenengan kagungan anak ta riyen nggih, apa-apa dimplok. Neker ya dimplok apa itu masa oral. Dan di masa oral Nabi Musa itu ternyata niku mawa dimot ngaten sehingga sampai ujung lidahnya ini terbakar. Mula karena ujung lidahnya itu terbakar, maka Nabi Musa menika ngendikanipun celat, cedal. Mula kadang besok ora mudengke umat, maka setiap pidato Nabi Musa selalu berdoa, Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbis rohli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku, jembarno ati kula ya Allah. Wa yasirli amri, paduka paringi gampil urusan-urusan kula. Permudahlah urusan saya ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan permudahkan kedaling lati kula. Ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, dan buatlah paham mereka akan apa yang saya ucapkan. Nah, karena memang itu napa Nabi Musa seperti itu, ngendikanipun boten begitu jelas karena itu. Dan akhirnya dia mencari teman untuk menjelaskan dakwahnya, yaitu Harun alaihissalam. Jadi Nabi Musa, Nabi Harun itu dua nabi dalam satu masa kenabian yang sama, dan Nabi Harun itu diangkat jadi nabi atas request dari Nabi Musa. Jadi kan ben niku enten sing jeneng mikir kanca niku enten. Berarti nggih, yang namanya nepotism, yang namanya mikir teman itu sejak dulu ada. Bahkan muktekke wong liya niku enten. Seperti Nabi Musa minta, ya Allah, berikan saya teman berdakwah ya Allah. Angkat saudaraku Harun sebagai nabi dan rasulmu ya Allah. Maka diangkat Nabi Harun membersamai kenabian Nabi Musa. Dan dialah yang menjadi juru bicara Nabi Musa sebagai translator yang menerjemahkan karepe Nabi Musa ki apa. Menjadi seorang interpreter. Ya. Umpamane nek kula niku ngangge basa sing rapati genah, nek kanca harian rak mudeng. Atuh mau dolan. Oh karepe aku dolan Jawa. Atuh dolan. Karena ini lidahnya enggak jelas. Ini Nabi Harun perannya ganda. Nabi Musa ki ora sabaran, tukang muring-muring, itu umat sing ngengkel-ngengkel. Bani Israel itu banyak tuntutan. Ketika mereka sudah terbebas dari serangan Firaun, dia sudah menyeberang Laut Merah sampai di semenanjung Arab Saudi, ini pun juga umatnya sudah mulai goyah. Dan akhirnya mulai tumbuh napa sing jenenge jeleh. Bendina kok gur kon mangan sawa wal mana wasal wa gur kon mangan jenis jamur-jamuran kan jeleh. Kanjeng Nabi, ayo golek pasar. Nek pasar ki mesti enten napa-napa. Ayo ora ten mriki-mriki gur itu gur rong jenis panganan iki jeleh kula. Menuntut ke nabinya. Dan oleh Nabi Musa diajak ke pasar. Umatnya itu menjadi berombong-rombongan karena memang ada terdiri dari beberapa kabilah-kabilah. Selama perjalanan menuju pasar itu ternyata kehausan, minta lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa, kita pengen minum. Seperti ini di tanah tandus gersang seperti ini nggak ada minum. Maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya dan menjadi beberapa sumber mata air untuk masing-masing kabilah dapat satu sumber air yang terpancar dari batu itu.
Kemudian begitu sampai di pasar, mereka pun pinter, wong jenenge pinter, nek neng mulih neng kono mau, ora nek pangan apa-apa. Neng kene pangan pirang-pirang. Neng kene pasar lho, dudu emi kupang lho. Emi kupang ra nek apa-apa. Wedang ora neng, kue biskuit ra neng. Ya roti siji ora eneng. Nah, apa meneh sarapan ora eneng. Neng pasar ki enek apa-apa, ngoten lho. Akhirnya mereka ya pilih tinggal di pasar, dijak mulih Nabi Musa, wegah. Pun kula ten mriki mawon, ten mriki eneng apa-apa. Kan mriki ora eneng apa. Mulai pecah Bani Israel. Jadi akhirnya menjadi pecah-pecah sampai nanti di penjuru jagat ini karena mereka memang mengeksplorasi apa yang ada di benak dia, kemudian akhirnya sampai sekarang tersebar ke seluruh dunia ini. Dan kesalahan-kesalahan Bani Israel akan dihukum Allah sesuai di akhir ayat tadi, di ayat 7. Maka akhirnya Bani Israel Yahudi itu akan dihancurkan sampai 2 kali. Baitul Maqdis di Palestina dihancurkan, diganti, diratakan tanah. Disaingi dengan berdirinya gereja Quraisy yang begitu besar. Hancur. Ya, Palestina wilayahnya Bani Israel. 2 kali ini dituliskan di Al-Quran. Ini memang fakta. Untuk pelajaran kita semua. Jadi wong tumindak makar, wong tumindak Allah, wong tumindak ngeyel, ora bekti marang Allah, tundane juga memperoleh keburukan dan keburukan. Ini maksud dari hukum kausalitas yang ada di Al-Isra ayat 7. Dan ayat tadi pun cetha. Nggih pun cetha diawali kanthi sing sapa wong itu mindak becik, ateges dheweke wis tumindak becik kanggo diri pribadine. Ning nek tumindak Allah ya ateges dampak tumindak alane kuwi tumama marang awake dhewe. Wong nandur wisa ya ngunduhe napa? Nek wong Jawa jenenge nandur wisa ya ngunduh brahala. Nanduri becik ya Allah. Kebecikan. Mula ini ayat memberikan beberapa khulasoh. Bisa kita khulasohkan, bisa kita simpulkan. 1, manusia itu harus bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Pertanggungjawaban tidak bisa dipindah ke orang lain. Orang itu melakukan kebaikan, dia yang mendapatkan pahala. Orang melakukan dosa, dia pun hanya akan dapat kemungkinan dari Allah. Diberi ampunan oleh Allah atau sudah akan disiapkan siksa untuk dia. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ya, barang siapa beramal kebaikan walaupun seberat dzarrah, sebesar atom debu, maka dia akan melihat hasil kebaikan yang dia lakukan. Dan barang siapa yang berbuat buruk seberat dzarrah, seberat atom pun, maka dia pun juga kelak akan tahu apa yang dampak yang keburukan itu. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Nah, nek ngoten, kula panjenengan nindakake becik ampun mamang. Ampun ragu-ragu. Tumindak becik niku ora ilang. Tumindak becik menika kepirsan dening Allah. Tumindak becik menika mboten muspra. Niku evaluasi yang kedua atau khulasah yang kedua. Setelah manusia bertanggung jawab penuh akan apa yang dia putuskan, apa yang dia kerjakan, maka yang kedua ternyata keburukan, kebaikan itu semuanya juga berdampak. Kebaikan itu akan berdampak baik, ya, maka tolong menolong, kemudian memperingan berat saudara kita, ini ternyata menjadi sebuah investasi bagi kita. Ora usah hitung-hitung. Oh, saiki siap ke. Nanti kula panjenengan nika ya bisa ngambil hikmah dari kisah Bani Israel. Nah, terus kula lan panjenengan ini yang kedua memang kebaikan itu tidak perlu ragu kalau kita melakukan. Ya. Maka ketika dalam hal ini orang itu juga punya himmah, punya ghirah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, di sisi lain memang bermanfaat bagi yang kita perbuat baiki itu.
Tetapi bagi kita pelaku juga mendapatkan dampak. Contoh, ketika kita sedekah, ketika kita memberi tetangga, ketika kita berbaik hati, dermawan kepada orang lain, di samping barang yang kita berikan ke orang lain itu memang bermanfaat bagi dia, kita memberi makan orang yang kelaparan. Bagi orang yang lapar tadi, pemberian kita bermanfaat, betul. Bermanfaat, wong iso ngilangi rasa luwene dia. Tetapi bagi si pelaku, apakah ada manfaatnya? Jelas. Ternyata wong lomo niku iso mbingkas sifat serakah. Nek wong niku wis gelem weweh, gelem berbagi, itu kan berarti wis ora duwe rasa cumpi karo bandane, wis ora duwe rasa napa istilahnya, terlalu nggih, hitung akhirnya tamak serakah. Kemudian ternyata dampak yang lain ketika kita bersedekah, ternyata kita pun juga akan mendapati keterikatan hati, takliful qulub dari orang yang kita beri. Nek wong ki kerep diparingi cerak napa adoh ning ati. Cerak, nek omahe adoh kerep diteri ya cerak. Cerak nek ra tau diteri adoh. Oh, kaya ora ngerti wong ku nek dipangan mesti didhisikke destine kok. Ora kuwe apa? Sehingga yang cerak ya bestine karena sing kerep di sing kerep dingeki sing dipunjung sebestine, sing cerak ya ro bestine. Kita yang dekat rumahnya pun terasa jauh. Karena memang tidak ada cara untuk mengikat hati dengan saling memberi. Maka Rasulullah itu sebetulnya memberikan suatu arahan dalam hadisnya. Seringlah kamu memberi hadiah saudaramu. Sehingga akan mendapatkan keterikatan hati, saling memberi hadiah, saling intinya napa nggih? Ya seneng berbagi niku cerak. Jadi guru nggih ngoten, guru-guru sak sekolahan ngeten menika ya ayo sering berbagi. Kok ngomah bar kumpulan ya turah ya go ning sekolahan. Kok gek didahar bareng karo kanca-kanca guru. Kemudian ngomah kletek-kletek ngopo, ya nyangking go ning sekolahan. Jadi karo kanca guru liyane niku ya cerak. Ning ya nek guru sing ora tau nggawa, ning nek kancane nggawa mesti gagut. Lah iya, enten iki jan masyaallah gelem ngruwak ra gelem gegruwak. Ini sama awake dhewe karo kanca kuwi senenge dijajakke. Wes, engko ngare nggih ora gentenan ngoten lho, senengane gur dijajak, engko wancine bayar, saya ke kamar mandi dulu ya. Tapi ngerti ku mesti dibayar sing keri. Nek ra ngono malah mulai dhisik. Nanti yang bayar belakang ya. Jian banget tenan. Maka kebaikan itu ya harus mari kita napa nggih ya diimbangke ngoten lho. Maka ketika kita prinsip itu melakukan kebaikan tadi, orang yang suka membantu itu akan terbantu. Ya. Orang yang menghina akan terhina. Wong seneng ngasor kelian, wis engko kasoran. Ya. Yang bersyukur, maka dia akan semakin tercukupi. Wong dia bersyukur kok. Adanya Allah berjanji, berarti Ibrahim ayat yang sudah populer itu bahwa siapa yang bersyukur nikmat akan dampak. Itu dampak dari kesyukuran dia, maka akan selalu tercukupi oleh Allah. Ya. Yang serakah itu akan selalu kekurangan karena serakah itu pripun jenenge serakah, dakah-dakah. Sehingga eneng iki ora kok cukup, enenge ora marem, bohongi. Orang yang berbohong dampaknya akan dibohongi. Kayak kula panjenengan nek tau nemu barang, ya kudu siap kelangan barang. Ora gur nek nemu seneng kok kelangan ngresula. Itu hukum kausalitas kok. Awake dhewe tau nemu berarti ya bakal kelangan. Utawa nek saiki nemu nggih ben wis tau kelangan ngoten lho. Jadi kula panjenengan ini ya harus diyakini bahwa siapapun yang menyakiti orang lain akan tersakiti. Ada seorang wanita yang meninggalkan suaminya gara-gara ekonomi suaminya tidak mapan.
Nyuwun talak, nyuwun pegat, aku ora betah, Mas. Aku ya jek pengen kaya kancane metu nganggo sandal apik, tas apik kok aku ora tau sak sandali, ora tau tak tas-tasi. Aku ora iso umume kancane mesok aku ora betah wis pokoknya aku arep nyuwun pisah. Menyakiti hati pria ini wanita itu. Kan wis dikandani di awal nikah. Kamu satu-satunya yang kumiliki. Lah kok rumangsane kuwi kalimat mesra. Wah, bojoku so sweet. Kok ternyata aku ora ditanding-tandingke, dia mikir bahwa kaulah satu-satunya ki rumangsane cinta full, rumangsane tangkepane ngono. Bareng ditutke tenan, ternyata itu fakta kok. Omah rung duwe, ijik gandok wong tuwa. Kerjaan yora duwe. Kenapa? Karena kamulah satu-satunya yang kumiliki. Lah kok bareng wis melaku pernikahane kok menyesal, wis dikandani. Nah kok malahan salah tafsir. Lo wanita itu seperti itu loh senengane. Pria itu mengatakan kejujuran, tapi wanita itu rumangsane kuwi menggombal. Dan wanita itu seneng digombali. Malam ini keadaanku tidak begitu tenang. Gundah gulana. Ternyata terpikirkan ke dirimu. Ketika saya melihat ke angkasa malam ini, bintang gemintang bertebaran. Ternyata setelah aku hitung hilang satu. Tahukah kamu bintang itu pindah kemana? Ternyata bintang itu pindah di pelupuk matamu. Setelah pria ki seneng gombali, wanita seneng gombal. Ngeleh ngono kuwi. Ngeleh ngono kuwi sing lanang anggere pinter mengulas kata. Itu wanita ya wis ora sida muring-muring. Biarkan perut saya menjadi satu dengan punggungku. Asalkan tetap bersamamu, dunia terasa begitu indah. Kamu kok ngintir-intir. Nganti wetenge gathuk geger niku lho maksudnya. Tetapi ketika saya selalu bersamamu, hidupku itu bahagia. Wong wadon ku diumbulke ngono kuwi seneng. Padahal ya weteng tetap ngeleh tenan. Maka kembali ke ini tadi. Orang-orang itu ternyata ketika dia ini memang suka menyakiti orang lain, dia akan tersakiti. Itu wanita yang meninggalkan pria, suami yang setia tadi, demi apa? Cukup ekonomi, karena ekonomi sing lanang kurang, ya urung karuan itu wong lanang beneran. Bahkan mungkin malah itu wong lanang sing luweh kejam tinimbang suami yang ditinggalkan. Wong tahu nglarani lorone atine wong lanang, bakal dilarani wong lanang genti. Ben tap kedip ya ben. Mula aja seneng nglarani mbok tuwa disingkang, titenono kuwi engko rekosane karo mbok nom. Nganti matine pun kekurangan karena ngelabui mbok nom. Ben rasakno. Dan siapa yang curang, dia akan tercurangi. Ya, maka ini banyak sekali hukum kausalitas terkait dengan ayat tadi. Orang yang suka merendahkan, dia pun akan direndahkan. Maka kula panjenengan lakukan kebaikan agar kita dapatkan kebaikan. Ya. Sanajan to ora nek wong wangwing, mari tetap kita lakukan kebaikan. Enggak akan hilang kebaikan kita itu. Oh, di sini ada anak KKN. Ayo kita bantu anak-anak KKN itu. Mereka orang asing kok. Mereka jauh meninggalkan rumahnya yang tempat paling nyaman, meninggalkan keluarganya orang paling paham, demi di sini 40 hari menemani orang-orang asing. Kadang mereka kurang apapun, ayo diwangi. Ya. Ngerti neng posko, bocah kok kaya dong lentere. Piye Mbak, piye Mas, duwe kletik-kletik apa ora? Mboten gadah niku. Yo gawe no. Kuwi bantu mau memberi saran. Bantu penemu. Lah iya. Ya memang ya idep-idep
nek awake dhewe iki ngewangi mahasiswa, ngawake dhewe duwe anak sing kuliah ning tempat lain. Kita punya cucu yang masih kuliah juga di kampus lain. Hidup-hidup nandur ke anak, nandur ke putu. Nek awake dhewe sing ra nandur, sing nemu ben anak putu kita. Mempermudah urusan orang lain, ngurusi anak wong dipermudah, ben urusan anak kita juga dipermudah oleh Allah. Ngaten mawon, jadi biar dipermudah oleh Allah. Piye ngaten? Kadang mereka hanya sebetulnya ingin menggali data tentang SDM dan SDA yang ada, sumber daya alam, sumber daya manusia yang bisa dikembangkan. Akhirnya mereka punya keputusan mewarnai dan memberikan yang bisa diaplikasikan di warga. Ini tugasnya mahasiswa KKN kan ngoten. Orang mahasiswa KKN kok berpindah turu. Wis engko wengi nganti jam 11 genjrengan gitaran. Turune telat-telat, tanpa ngomong ke poskone cerak masjid. Wis ora melu subuhan, tangi beduk brandang, ora digugah sing cerak posko ora tangi. Iki KKN cap opo? Nek kuwi DPL aku wis tak nilai C kok kuwi. C nek aku niku C wae jek maneman iki fitnah, kudune D. Ayo lho niku. Wong nang kene iki ora pindah turu kok. Bagaimana mengaplikasikan tridharma pendidikan kok. Malah kegiatan masyarakat yang membersamai, yang ngopo tanya, kesulitan apa ke tokoh agama, tokoh masyarakat itu. 2 desa maksud saya dan 4 kelompok tahun ini. LP2M di Kupang gimana tat? Orang ning Kupang. Karena anak saya yang pernah tugas neng Kupang sebagai niku petugas penyaluran Bapang neng kelurahan niku yo piye kelurahan Nduk? Sae kok piye ya wis. Kok ke apa Nduk? Tahu kupat. Terus kurang sidik ngoten wis mulya Mbak, engko tak rampungke perangkat desane apian Bi. Ini anak saya kan setiap penyaluran Bapang tugas. Kadang nggih kemarin di Balai Desa Penjenengan, itu anak 2, gadis saya itu anak saya dua-duanya. Sing mendet dewe ngenten betul. Itu anak saya 2 gadis itu, derek dan bulog. Nah, oh ternyata begitu baik di Kupang. Wah, aku wis rasah neng Kupang wis apik-apik. Akhirnya saya di Desa Kradenan dan Desa Mireng, Kecamatan Trujo. Nah, kembali tadi. Makanya apapun yang kita bantukan orang lain itu nggak sia-sia, Bapak Ibu. Kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain kembali ke kita. Gursasa awake dhewe niku awal. Gursasa awake dhewe menika eman. Termasuk ibadah kurban kemarin kan intinya kita berbagi aslinya. Wong daging kurban kita itu ketika perimbangannya masih normal, bagian kita hanya 1/3 kok. Berarti kalau seperti itu kan yang lebih banyak malah kita bagi 2/3-nya. 2/3 dari hewan kurban kita tasarufkan, kita share ke yang lain. Ini kan bengkas sifat rako, serakah, peduli, dan kita itu mau berbagi ke orang lain. Itu kembali ke kita. Dapat pahala, kemudian dekat hati dengan orang yang kita beri daging, dan akhirnya kita pun juga akan tentunya ada dampak-dampak lain. Allah akan memberikan rizki ganti yang lebih. Nganten, dadi apa-apa niku sing becik niku wis ora bakal napa muspro ngoten. Mboten muspro. Mari bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tetap monggo wis ora usah hitung-hitung. Karo sapa wae rasa hitung-hitung. Sosok awake dhewe gur ngetokke dhuwit 2000, nggo tukang parkir ngono gedumel. Wancine aku teko ora durus. Aku ya parkir-parkir dhewe. Bareng mulih kok ngoceki demper. Terus ngerti-ngerti motorku kudunge kerdus, kudunge bagor, wancine mulih tunggu nyantek. Ngopo? Wong aku ya nata-nata pitku dhewe kono teko kok langsung ngopo ora lunga-lunga ngoceki demper. Nah, itu ternyata ngetokke 2000 kok lehmu.
kula kaya kelangan segunung bandane. Enek wong ngamen jrang-jreng ngarepan ben rampung sak lagu. Anggur arep kaya 500 rupiah. Kaya 1000 kok ngenteni entek lagu iki ya kaya sing diparing iki murwat ngoten lho. Ngoten iki lho, tugas kita itu hanya memberi. Allah tidak melihat seberapa besar yang kita berikan, tapi gelem ora awake dhewe memberi ngoten lho. Jadi nggih sok-sok awake dhewe guru ngoten niku etunge ra jamak. Nek gedang sak uler wae adahe tenggok. Ibarate ngoten lho. Wong ora murwat, ora setrajo kok le terlalu alah lah. Ya sing patut nek gedang sak kepok sak uler karo tahu siji mbok diadahi lepek. Oh anggo piring ngeter-eter. Iki ngopo ora jumbo. Nek sithik karo wong wis diucap-ucapkan, dieling-eling, diundeh-undeh. Ngekeki baju pantas pake, anake tangga isih diungkit-ungkit. Nek wis dilungke mbok ya wis, kebaikan kita ya sudah. Dinggo dolan klambine wau. Jek seden to klambine dinggo. Nek kuwi ngejak kanca apa ora isin bocah kuwi. Tibake klambine klambi lungsuran. Nah gitu. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita mengaplikasikan ayat tadi di dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 ini? Mari kita senantiasa untuk benar-benar muhasabah diri. Sebelum beramal kita pun penuh petung. Kenapa umat Islam dituntut untuk selalu berhati-hati dalam mengambil sikap atau mengambil keputusan? Karena tadi berdampak gitu. Mula awake dhewe kudu nyun sewu. Arep nindakke apa-apa niku dipun penggalih kanthi wening, diunggahke diudukke. Apa advantages-nya, apa kerugiannya, apa manfaatnya, apa mudaratnya. Kita penggalih sik. Karena apa? Yang kita lakukan nanti berdampak. Kalau yang kita lakukan kebaikan ke orang lain, dampaknya memang baik. Kalau yang akan kita niatkan ini buruk, maka kita pun dapat dampak itu. Uang ki nek ngguwang kulit pisang, rak tujuane ben wong liya kepleset. Sadurunge wong liya kepleset, kono lali mau nek ngguwak kulit gedang ning kono ya wis plere ngono dhewe. Wong gawe jegongan nggo wong liya, sadurunge wong liya kuwi kecegur jegongan, dia sendiri yang membuat lubang terperosok ke dalamnya. Sampai niat pun kita harus hati-hati, jangan berniat jahat ke orang lain. Sampai niat loh ya. Niat jahat pun sudah ada konsekuensi dari Allah. Maka ini adalah fungsi kita akan beramal harus benar-benar kita pikir lebih dalam. Karena semuanya sekali lagi ada konsekuensinya. Jangan berniat buruk pun jangan. Kadang kita itu mikire sing napa nggih? Ngguh kuwi witku. Misalnya ada buah apa sing dadi. Ngguh kuwi witku tak dum-dumke nggo tangga. Kunti wit klengkenge di tutup dobel bagor. Semelang apa? Jari nek nekoni jari ndak kedisian codot kalong. Sopo kalonge? Nah, jadi kadang hanya punya itu saja kita kurang bisa berbagi. Kadang kita mikir perbuatan buruk ke yang lain sehingga muncul niatan-niatan buruk. Maka ini ya Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan pagi ini. Kita ajak untuk monggo menggali bareng-bareng. Ternyata Islam itu juga mengenal namanya istilah kabur tuai. Nek wong Jawa duwe nenunen sapa kang nandur bakal ngunduk, ternyata nggon Islam ya cocok. Mila nek ngoten ayo nandur becik-becik. Ora sah hitung-hitung kebecikan. Monggo terus kita selalu beramal. Kemudian juga kita harus senantiasa berhati-hati bagaimana kita menggunakan hidup ini dalam bersikap karena nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah juga fardiyah. Seorang demi seorang. Kalau kita dalam perbuatan sehari-hari
kurang memiliki investasi akhirat, bahkan adanya hal-hal yang membuat murka Allah, maka kita akan kesulitan besok dalam mempertanggungjawabkan. Jangan melakukan kedoliman kepada orang lain, karena itu urusannya sampai mahkamah ilahiyah. Orang yang pernah didolimi, dia akan menuntut kepada Allah untuk diberi konsekuensi. Maka akhirnya si pemilik amal baik yang banyak itu akan menjadi orang yang pailit di akhirat. Akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Maka bangkrut itu bukan hanya di dunia orang yang bisnis, di tokonya tutup, niku bangkrut betul. Pabriknya tutup, konveksinya tutup, itu bangkrut betul. Seritek yang begitu besar, ternyata nggih bangkrut. Ternyata bangkrut juga akan dialami manusia di akhirat. Setelah manusia ditimbang amalnya, setelah yaumul hisab, kemudian yaumul mizan, maka orang tadi didirikan di atas mizan. Seraya ditanya kepada sekitarnya, siapa manusia yang pernah didolimi si A? Maka orang-orang yang pernah didolimi di dunia, dia akan menuntut keadilan. Maka akhirnya kebaikan yang mereka kumpulkan tadi, yang dia kumpulkan tadi, akan diberikan kepada sebagian orang yang didolimi. Dan ternyata setelah ditimbang amal baiknya ini diberikan orang-orang dan ternyata tidak mencukupi, masih ada orang yang protes lagi, maka keburukan si protes tadi diberikan kepada orang yang baru saja ditimbang amalnya. Itulah orang bangkrut. Amal solehnya habis, dan dia malah tambah dosa-dosa. Maka kedoliman dampaknya sampai seperti itu, maka setiap kita melakukan kedoliman di dunia ini segera lebur. Segera kita hapus dengan istighfar dan mohon maaf kepada orang lain. Rasah dirende. Bareng larani lesan nganggo lesan kita, segera minta maaf. Karena kalau nanti lebih cepat kematian yang mendatangi kita akan rugi. Belum menyelesaikan kedoliman kita kepada sesama manusia. Ini ya, jadi ternyata akan ada kebangkrutan di alam akhirat ketika kedoliman tidak diselesaikan di dunia. Banyak melakukan kedoliman tidak segera diselesaikan. Nah, ini adalah peringatan juga kepada kita terkait dengan nanam buruk pasti dampaknya buruk. Maka ini pun cekap anggen kula matur kangge enjang menika, monggo Bapak Ibu mungkin ada yang perlu ditekankan lagi, dipertegas atau ingin bertanya, monggo enten mboten. Pun cekap nggih. Padha. Nang ndi-ndi ngredite koni meneng padha. Mahasiswa itu ten kelas giri bar kula mulang. Any question so far? Tok ndingkluk, tok nulis. Padha pengajian enten pertanyaan. Ning ndingkluk. Padha ae, padha. Ora bapak ra anak. Mari kita berdoa bersama untuk mengakhiri dari kajian kita pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillah.